warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Adela Putri dengan nomor NIM 52134200018. Di sini saya akan membahas tentang Islam keindonesiaan dan kemodernan bab 19, yaitu tentang sekali lagi tentang sekularisasi. Yang pertama, pendahuluan. Sekularisme dan sekularisasi memiliki arti yang berbeda dan berlawanan. Sekularisme memiliki arti dilarang, sedangkan sekularisasi memiliki arti disuruh. Dalam agama Islam, bila agama Islam diteliti dengan benar-benar, agama Islam ini dimulai dengan proses sekularisasi terlebih dahulu. Yang kedua, ada negasi dan afirmasi. Nah, untuk memahami masalah negasi dan afirmasi, marilah kita perhatikan kalimat syahadat yang pertama. Kalimat itu merupakan garis pemisah antara siapa orang yang mukmin dan siapa orang yang kafir. Dalam kalimat itu terkandung dua pengertian, yaitu peniadaan dan pengukuhan. Kalimat tiada Tuhan adalah peniadaan, sedangkan kalimat melainkan Allah atau Tuhan itu sendiri adalah pengukuhan. Jadi, negasi adalah ketuhanan dalam kalimat syahadat yang terbatas. Sebab memang tidak demikian yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah membebaskan manusia dari berbagai jenis kepercayaan kepada Tuhan-Tuhan yang selama ini dianut, kemudian mengukuhkan kepercayaannya kepada Tuhan yang sebenarnya. Selanjutnya ada perspektif sejarah. Menurut para ahli sejarah, dulu bangsa Indonesia itu mula-mula menganut kepercayaan animisme atau dinamisme. Tapi seiring berjalannya waktu, datanglah agama Hindu dan Buddha yang relatif lebih sempurna. Tetapi agama Hindu dan Buddha ini sangat mempertolerir animisme tersebut, bahkan menyerapnya menjadi bagian dari dirinya sendiri. Selanjutnya, interaksi antara animisme dan tauhid. Sekarang, bagaimana sih gambaran interaksi antara animisme dan tauhid itu? Mula-mula, seorang animis sebelum masuk ke dalam kepercayaan Islam, ia harus terlebih dahulu menanggalkan kepercayaannya. Hal itu berarti bahwa ia tidak boleh lagi mempercayai bahwa segala benda di dunia ini mempunyai ruh atau kekuatan. Dia harus memandang benda-benda itu menurut arti yang sebenarnya. Sebab pada mulanya, ia memandang benda itu sedemikian, sehingga sikapnya itu terhadap benda apapun yang ada merupakan kegiatan kerohanian atau keagamaan. Tapi seorang animis ini tidak mungkin mendekati benda sebagai benda. Pasti di balik bentuk lahir benda itu, seorang animis akan mencari tahu apa sih arti spiritualnya. Maka ia tidak akan mengerti benda itu menurut hakikat materialnya, apalagi untuk menaklukkan dan menggunakannya. Jadi sebenarnya bagi seorang animis, semua benda dan kegiatan kesehariannya itu ditentukan oleh resep-resep keagamaan. Tidak satu bagian pun yang dibiarkan olehnya dapat dipecahkan oleh manusia sendiri dengan kreativitas berpikirnya. Tetapi dengan tauhid, seorang animis diajari untuk melihat benda-benda ini sebagaimana adanya. Bagaimana dia mendekati benda itu sangat banyak bergantung kepada kecerdasannya, tidak kepada ketekunannya melakukan upacara keagamaan. Maka dengan tauhid itu terjadilah proses sekularisasi besar-besaran pada seorang animis. Nah, benda yang semulanya dipuja karena mengandung arti nilai akhirat, spiritual atau agama, sekarang benda itu ia campakkan ke bumi dan dipandangnya sebagai tidak lebih dari benda dunia belaka. Jadi, benda-benda itu dengan sendirinya bakal diduniawikan dan disekularisasikan. Selanjutnya ada amanat Tuhan. Kesimpulan pembahasan bagi seorang animis adalah semua benda yang ada di dunia ini memiliki arti religius. Tetapi bagi seorang yang telah menerima persaksian bahwa kalimat tiada Tuhan selain Tuhan sendiri, maka pendekatannya kepada benda-benda dunia ini adalah menurut apa adanya arti benda tersebut. Pendekatan itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan masalah ritus atau ibadat. Maka sukseslah bagi seorang dalam pendekatan kepada sesuatu itu yang bersifat duniawi
dan tidak tergantung kepada ketekunannya beribadat atau melakukan kegiatan-kegiatan medis. Semua itu bergantung kepada sampai mana dia mengerahkan kemampuan intelektualnya. Kecerdasan, akal pikiran atau intelektualitas sebagai suatu jenis kemampuan yang secara khusus hanya dipunyai oleh manusia. Maka itulah yang disebut amanat oleh Tuhan. Selanjutnya, khalifah Tuhan. Manusia merupakan makhluk tertinggi ciptaan Tuhan. Maka dari itulah manusia memperoleh status mulia. Status itulah yang mula pertama diterangkan oleh Tuhan tentang manusia. Khalifah ini berarti pengganti di belakang. Jadi, manusia adalah pengganti Tuhan di bumi. Artinya, urusan di bumi ini diserahkan kepada umat manusia. Selanjutnya, hari dunia dan hari agama. Menurut Quran surat ke-82 ayat 17-19, tahukah kamu apakah itu hari agama? Sekali lagi, tahukah kamu apa itu hari agama? Yaitu hari ketika tidak seorang pun dapat berbuat sesuatu untuk orang lain, dan segala urusan pada waktu itu ada di tangan Tuhan semata-mata. Jadi, hari agama ialah masa di mana hukum-hukum yang mengatur hubungan antar manusia tidak berlaku lagi, sedangkan yang berlaku adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Tentang Al-Rahman dan Al-Rahim. Tentang Al-Rahman dan Al-Rahim. Pertama ialah kata Bismillah, yang Indonesianya adalah atas nama Tuhan. Tetapi kita biasanya menerjemahkannya menjadi dengan nama Allah. Sebenarnya hal ini kurang tepat. Perkataan Bismillah menunjukkan nilai kegiatan manusia sebagai wakil atau khalifah Tuhan di muka bumi ini, sebagaimana yang telah diterangkan. Di situ, secara implisit juga terkandung pengertian adanya ruang kebebasan bagi manusia. Kedua, ialah makna yang terkandung dalam perkataan Al-Rahman dan Al-Rahim. Keduanya berasal dari akar kata rohmah yang berarti kasih. Jadi, baik Al-Rahman maupun Al-Rahim artinya adalah yang maha kasih, sebab keduanya adalah kata sifat. Tetapi, mengapa sih sampai sekarang masih disebutkan keduanya? Kenapa nggak cuma satu saja? Hal itu tentu mempunyai maksud yang lebih luas. Para ahli tafsir menerangkan bahwa Al-Rahman menunjukkan sifat kasih Tuhan di dunia ini, sedangkan Al-Rahim menunjukkan sifat kasih di akhirat. Maka Tuhan sebagai Al-Rahman akan selalu memberi. Dia mah berisik, gua udah capek.